Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang melihat anugerah dalam musibah. Pada pengajian yang lalu telah kami bacakan penjelasan bahwa cara agar musibah itu terasa ringan adalah mengingat kebaikan zat yang menurunkan musibah tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di musibah itu tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah, maka hakikatnya yang menurunkan musibah itu adalah juga Allah. Ketika kita sedang ditimpa musibah, baik terkait dengan diri kita, keluarga kita, ataupun harta kita, maka jangan kemudian kita melihat musibahnya. Lihatlah zat yang menurunkan musibah. Allah itu selama ini lebih banyak memberikan kebaikan-kebaikannya pada kita daripada musibahnya. Jadi kalau kita ingat pada Allahnya, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha baik, maka di dalam musibahnya pun juga terdapat kebaikan Allah. Allah tidak akan menimpakan musibah yang di luar kemampuan kita. Di musibah yang Allah turunkan itu sudah Allah ukur sesuai dengan kekuatan hambanya. Allah selama ini telah banyak memberikan kebaikan-kebaikannya, telah melimpahkan kasih sayangnya, sehingga di dalam musibahnya pun terdapat kebaikan. Apa saja kebaikan yang ada dalam musibah itu? Pertama, bisa jadi terjadinya musibah itu kemudian menjadikan kita suci dari dosa. Jadi ada dosa-dosa kita yang itu terhapus karena kita sabar menerima musibah. Maka kalau kita sedang ditimpa musibah, misalnya sakit, itu kita harus memperhatikan adabnya orang sakit. Apa adabnya? Pertama, yaitu harus ridho dengan qada qadarnya Allah yang saat ini sedang menimpakan sakit pada kita. Di sakit yang terjadi pada diri kita itu terjadi berdasarkan qada qadarnya Allah. Pertama kita harus ridho dulu. Ya, harus ridho dulu. Nah, setelah ridho kemudian kita sabar menahan sakitnya, ya, sabar menahan sakit tadi. Kemudian yang ketiga, kita menjalani perintah syariat. Dalam syariat Islam, ketika kita sedang sakit, kita dianjurkan untuk melakukan ikhtiar. Ikhtiar itu ada dua. Pertama yaitu dengan berobat, yang kedua dengan berdoa, ya. Jadi doa itu bagian dari ikhtiar. Jadi ketika kita sedang sakit, di samping kita ridho dengan qada qadarnya Allah yang telah menetapkan kita sebagai orang yang sakit, kita juga harus sabar menahan rasa sakit. Kemudian yang ketiga, melakukan ikhtiar, yaitu dengan cara berobat dan berdoa. Kemudian yang keempat, ya, walaupun kita sudah menjalani pengobatan, ikhtiar berobat kepada orang yang ahli di bidang pengobatan sesuai dengan jenis sakit kita,
keyakinan kita, akidah kita jangan sampai goyah. Kita tetap yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Ya. Jangan kemudian setelah berobat, kemudian keyakinannya berubah. Misalnya dia meyakini bahwa yang menyembuhkan itu adalah obat atau dokter. Tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh. Jadi walaupun Islam memerintahkan kita yang sedang sakit untuk berobat, tapi Islam mengajarkan hakikatnya yang menyembuhkan tetaplah Allah, bukan obat, bukan dokter. Nah, jadi kebaikan pertama yang ada dalam musibah itu adalah bisa mensucikan dosa-dosa kita. Ada dosa-dosa kita yang dihapus, diampuni oleh Allah bukan karena kita istighfar, tapi karena kita sabar ketika sedang ditimpa musibah. Yang kedua adalah membersihkan dari berbagai macam aib. Artinya banyak orang sebelum terjadi musibah dia banyak memiliki sifat-sifat tercela. Tapi setelah dia ditimpa musibah, akhirnya sifat-sifat tercelanya menjadi hilang, kemudian berganti dengan sifat-sifat yang mulia. Misalnya sebelum ditimpa musibah dia sombong, setelah ditimpa musibah akhirnya jadi tawadhu. Ya. Sebelum terjadi cobaan dari Allah, dia orang yang pelit, bakhil. Tapi setelah dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, jadi orang yang dermawan. Kalau sebelumnya bisa jadi dia orang yang tidak peduli dengan lingkungannya, dengan masyarakatnya, karena merasa serba bisa sendiri. Setelah diuji dengan musibah, ya dia sadar bahwa ternyata dia juga perlu bantuan pada orang lain, sehingga muncul rasa peduli terhadap lingkungan dan sifat-sifat baik yang lainnya. Yang tadinya pendendam jadi pemaaf. Nah, itu bagian dari hikmah terjadinya musibah. Kemudian yang ketiga, bisa jadi setelah terjadi musibah itu justru mendorong kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, banyak orang-orang yang sebelum ditimpa musibah jauh dengan Allah, tapi setelah ditimpa musibah baru kemudian dia dekat dengan Allah. Berarti Allah telah menggiring hambanya yang jauh itu agar mendekat, ditarik dengan diturunkannya musibah. Ya. Jadi musibah itu juga cara Allah menarik dan mendekatkan hambanya agar tidak terlalu menjauh dengan Allah. Karena bisa jadi dia dipanggil dengan panggilan yang penuh kasih sayang, lemah lembut, dia nggak dengar. Ya, dipanggil dengan kasih sayang dia nggak peduli, nggak gubris. Akhirnya dipanggil dengan panggilan teriak, dengan panggilan dalam bentuk musibah, akhirnya baru dia mau sadar dan mau datang. Tapi intinya tetap semuanya itu ya Allah melakukan karena Allah sayang sama hambanya. Itu harus kita tanamkan dalam hati kita begitu. Allah itu maha sayang, Allah maha baik. Maka semua yang Allah lakukan kepada kita itu pasti baik. Banyak kejadian yang lahiriahnya musibah, tapi dibaliknya terdapat anugerah. Karena banyak orang yang jadi baik setelah dia ditimpa musibah. Nah, terkait dengan hal ini ada satu pengalaman, walaupun pengalaman ini didapatkan melalui mimpi, tapi mimpinya seorang waliullah namanya Syekh Sari As-Sakoti. Dia gurunya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Suatu hari ketika Syekh Junaid Al-Baghdadi sedang tidur di rumah gurunya sekaligus juga pamannya yaitu Syekh Sari As-Sakoti, di tengah malam itu tiba-tiba dibangunkan sama gurunya atau pamannya ini. Karena gurunya ini baru bermimpi, ya, baru bermimpi seakan-akan dia itu baru saja dinasihati oleh Allah, dibilangin oleh Allah. Begini, ya. Wahai Sari As-Sakoti,
ketika aku menciptakan manusia, itu pada mulanya semuanya ngaku cinta kepadaku, kata Allah. Tapi ternyata setelah aku ciptakan dunia, maka yang 90% lari meninggalkanku karena ngejar dunia, sehingga yang tersisa tinggal 10%. Setelah itu kemudian aku ciptakan surga. Nah, yang tinggal 10% itu, sisanya itu yang 90% lari meninggalkan Allah karena mengejar surga. Yang tersisa hanya 10% dari sisanya tadi. Nah, setelah itu Allah turunkan bencana. Maka dari sisa yang ada itu, yang lari 90% lagi. Akhirnya tinggal sedikit sekali. Nah, ketika tinggal sedikit sekali ini, kemudian Allah bertanya kepada hambanya tadi, "Hai hambaku, kalian dunia nggak mau, akhirat juga nggak suka, kemudian aku uji dengan bencana, kalian juga tidak takut. Lalu apa yang kalian inginkan?" Kemudian si hamba tadi menjawab, "Tentu engkau lebih tahu ya Allah apa yang aku inginkan." Kemudian, "Oh kalau begitu aku akan timpakan lagi kepadamu bencana yang dahsyat, yang gunung yang besar pun tidak akan mampu menanggungnya. Bagaimana tanggapanmu?" Si hamba tadi jawabnya, "Jika itu yang engkau yang melakukan, aku siap menerimanya." Jika itu engkau yang melakukan, aku siap menerimanya. Baru kemudian Allah memuji kepada hamba tadi, "Engkaulah benar-benar hambaku." Jadi hamba Allah yang mencintai Allah itu tidak tergoda oleh dunia, tidak tergoda oleh surga, tidak takut dengan neraka, tidak takut dengan bencana. Apapun jika yang melakukan Allah, dia rela. Karena dia tahu betul Allah itu sangat maha sayang, Allah sangat maha baik, sehingga pasti apapun yang diberikan oleh Allah, walaupun lahiriahnya tampak tidak baik, tapi di baliknya itu pasti ada kebaikan. Ketika diuji oleh Allah, akan diberi musibah yang dahsyat, yang tidak akan mampu menanggungnya, gunung yang keras pun akan hancur. Dia mengatakan, "In kunta antal mubtali faf'al ma syi'ta." Ya Allah, jika engkau yang berbuat, silahkan kau lakukan, aku rela menerimanya. Itulah hamba Allah yang benar-benar hamba. Jadi dari dulu hingga sekarang dan seterusnya, kita yang sudah beriman ini pasti akan diuji oleh Allah. Nah, saat ini setahun terakhir kita diuji oleh Allah dengan diturunkannya virus corona. Ternyata dampaknya juga sangat besar sekali. Kita tidak usah lihat yang besar-besar, yang contoh kecil di masjid kita saja. Dulu sebelum ada wabah corona, yang jamaah di masjid kita ini yang istiqomah 5 waktu, itu saya hitung sekitar 4-5 shaf tanpa jaga jarak, dan satu shaf ini isinya sekitar 25 orang. Nah, setelah ada wabah corona, ya tetap 4-5 shaf, tapi kan sekarang sudah jaga jarak, berarti sudah 50% hilang. 50% hilang. Padahal masjidnya masih luas, padahal masjidnya masih luas. Artinya kalau toh misalnya kita tidak berani berdekatan dengan jamaah yang di depan, kita kan bisa ngambil shop di belakang, masih sah kok jamaahnya, masih dapat pahalanya jamaah. Sampai bapak ngambil shop di Serambi sana aja, asalkan pintu itu dibuka, jamaahnya masih sah, tetap dapat pahalanya jamaah. Jadi ini bagian dari ujian, bagian dari ujian. Dan nantilah di akhirat itu, hisab yang paling berat buat orang beriman itu adalah ketika oleh Allah itu dibandingkan dengan orang kafir. Artinya begini, semangat kita beribadah kepada Allah itu dibandingkan dengan semangat orang kafir dalam berbuat maksiat.
dan kita rata-rata kalah. Ya. Contoh gampang ya, seorang pencuri itu demi untuk mencuri yang jelas-jelas perbuatan tercela, itu rela loh dia bangun malam. Di saat orang-orang tidur dia bangun jam 3 bangun. Untuk apa? Untuk mencuri. Padahal untuk mencuri dia rela bangun. Ya. Nah kita yang beriman, sepertiga malam terakhir kita habiskan untuk tidur. Disuruh tahajud susahnya bukan main. Padahal kita ketika mau tahajud itu oleh Allah dijanjikan maqamam mahmuda, kedudukan yang sangat terpuji. Berarti semangat kita tahajud kalah jauh dengan semangatnya pencuri. Itu contohnya begitu. Nanti semangat kita berjamaah juga kalah dengan semangatnya orang pergi ke pasar. Itu yang ke pasar aja berani, ke masjid nggak berani. Dengan berbagai macam alasan. Maka kita tetap harus mewaspadai nafsu kita, karena nafsu kita itu paling pinter bohongin kita. Jangan sampai kita malas melakukan kebaikan tapi kemudian mencari pembenaran. Aslinya malas tapi cari pembenaran. Yang benar itu malah ndak usah jamaah, kan ndak boleh kumpul-kumpul. Siapa yang nggak boleh itu kumpul-kumpulnya, jamaahnya boleh kok. Jamaahnya tetap boleh, ngajinya juga tetap boleh. Nah, disiasati aturannya 50%. Jadi harusnya kalau misalnya kemarin itu sebelum corona ada 4 atau 5 shop, terus itu tetap aktif kan jadi 10 atau 11 shop. Nah ini shopnya tetap 4 atau 5, padahal barisannya sudah semakin jarang. Jadi saya sekedar mengingatkan ya, bahwa tipuan nafsu itu sangat lembut ya. Maka kita harus tetap mewaspadai, jangan sampai kita malas melakukan kebaikan karena nafsu tapi berlindung ya cari pembenaran. Nah, karena sering saya ngobrol sama orang tuh alasannya seperti itu. Kenapa enggak Jumatan? Kan enggak boleh Pak kita Jumatan. Siapa bilang enggak boleh Jumatan? Nah, boleh ya. Yang penting mentaati protokol kesehatan. Tapi saya takut Pak. Loh kamu ke pasar aja enggak takut kok, ke masjid Jumatan takut. Kan ya aneh. Nah, kan bisa aja datang belakangan pas mau khutbah, ngambil stop paling belakang ya, biar sebentar terus habis sholat langsung pulang kan bisa. Kalau dia mau. Tapi malah dia kemudian tidak Jumatan. Nah, ini banyak yang seperti itu. Nah, sekali lagi ini adalah bagian dari ujian iman ya, ujian iman. Maka mari ya, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan ya, bulan yang sangat istimewa. Jangan sampai semangat kita kendor hanya gara-gara corona. Masih bisa disiasati ya. Mungkin yang nggak bisa terawih di masjid, takut terawih di masjid, ya silahkan terawih di rumah sama keluarganya, tapi terawih beneran ya, terawih beneran. Terus bisa malam-malam Ramadan dihidupkan dengan tahajud ya, dengan qiyamul lail, dengan tadarus dan lain-lain. Jadi sekali lagi ya, semangat kita dalam beribadah itu nanti oleh Allah akan dibandingkan dengan semangatnya orang kafir dalam berbuat maksiat. Maka itu termasuk ujian yang paling berat ketika kita oleh Allah dibandingkan dengan orang kafir. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, man dhonna infaqal lutfihi an qadarihi fadzalika likusuri nadharihi. Man dhonna barang siapa yang menyangka, menduga, apalagi sampai meyakini, infikaka lutfihi, terlepasnya kelembutan Allah, an qadarihi, dari takdirnya Allah yang berupa musibah, fadzalika, maka yang demikian itu terjadi likusuri nadharihi, karena pendeknya cara pandang dia. Jadi begini ya, kalau ada orang menyangka apalagi sampai meyakini bahwa di dalam musibahnya Allah itu tidak ada kelembutan Allah, pokoknya ya full 100% ya musibah aja, sedikit pun tidak ada kebaikan Allah dalam musibah itu, maka yang demikian itu terjadi karena pendeknya cara pandang kita. Kalau pandangan kita perluas, kita perpanjang,
ternyata di dalam musibah yang Allah turunkan itu pun masih banyak kelembutan Allah, masih banyak kasih sayang Allah. Ya. Dan juga di balik musibah itu ada anugerahnya, ada hikmahnya. Ya. Min a'dhami isanillahi wa birrihi kaunul lutfihi la yanfaku an qadarihi. Sebagian dari keagungan kebaikan Allah adalah bahwa kelembutan Allah itu tidak akan terlepas dari qadarnya Allah yang berupa terjadinya musibah. Artinya ketika Allah menurunkan musibah pun di dalam musibah itu juga terdapat kelembutan Allah, terdapat kasih sayang Allah. Fama nazalal qadaru illa sabaqahu lutfu wa sabahahu. Maka Allah tidaklah menurunkan musibah kecuali musibah itu selalu disertai dengan kelembutan Allah. Ya. Jadi tidak pernah Allah menimpakan musibah yang di dalamnya tanpa ada kebaikan, tidak ada. Ya. Bahkan kadang-kadang kebaikan itu sudah Allah berikan sebelum terjadinya musibah. Kemudian ketika musibah itu terjadi masih juga disertai kebaikan lagi. Jadi dua kali. Ya. Sebelum ditimpa musibah Allah sudah memberikan perangkat untuk menangkap, ya, menangkap musibah, untuk menerima musibah, diberikan kekuatan untuk menerima. Ketika musibah terjadi masih diberi kekuatan lagi, ya, untuk mensikapi terjadinya musibah. Wa bihadzal hukmin naqli wal akli. Terkait dengan ini ada dua pandangan, ada dua ketetapan. Ya. Sekarang dari sisi akal dulu. Nah, dua pandangan atau dua ketetapan itu dua, yang satu berdasarkan akal, yang kedua berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah. Sekarang yang dari sisi akal. Ya. Amal aklu fama min musibatin tanzilu bil abdi illa wa fi qudratillahi ma huwa a'dhamu minha. Yang pertama, secara akal tidak ada musibah yang Allah turunkan kecuali di dalam kuasa Allah, Allah mampu untuk menurunkan musibah yang jauh lebih besar. Artinya begini Pak, contoh gampang begini ya. Ketika terjadi tsunami, kemudian korbannya ada 24.000 orang, semua orang mengatakan ini musibah terbesar, ini musibah terdahsyat. Kalimat ter di situ maknanya kan paling, ya. Paling itu berarti sudah tidak ada yang melebihi. Tapi makna seperti ini itu harus ditafsiri, dijelaskan. Paling besar, paling dahsyat menurut yang kamu lihat, atau berdasarkan pengalaman yang pernah kamu alami. Tapi hakikatnya Allah masih mampu untuk membuat tsunami yang jauh lebih dahsyat. Ya. Jadi harus begitu. Ya. Kalau toh misalkan hari ini Allah menurunkan musibah corona yang jadi korban 1 juta orang, kemudian orang nganggap ini musibah terbesar, ya boleh saja dia mengatakan terbesar, tapi terbesar itu hanya sebatas, padahal harusnya kalau ter itu kan tidak terbatas, tapi terbatas juga, terbatas sesuai dengan pengalaman manusia, sesuai dengan yang dilihat oleh manusia. Tapi hakikatnya Allah masih mampu menurunkan musibah yang jauh lebih besar, yang mungkin korbannya tidak hanya 1 juta tapi 10 juta, bisa aja. Nah, tuntunannya begitu, setiap kali terjadi musibah, ya, jangan kemudian menganggap musibah yang kita terima itu musibah terberat. Anggap ini musibah yang ringan, karena Allah masih mampu menurunkan yang jauh lebih berat. Makanya dalam bahasa sehari-hari kita sering menggunakan kata untung. Ya, misalnya ada orang salah satu matanya itu sakit. Ya, salah satu matanya sakit, itu kan musibah. Tapi apa komentarnya? Untung yang sakit cuma satu, yang satunya masih sehat. Itu cara pandangnya yang benar begitu. Ya, cara pandang yang benar seperti itu. Ya, jadi jangan terus menganggap ini sudah wah terdahsyat, terberat, tidak. Kita ngatakannya untung yang sakit hanya satu, yang satunya masih sehat.
Kok misalnya nanti kedua-duanya sakit, masih untung yang sakit cuma matanya, ya, yang lainnya masih sehat. Selalu begitu. Nah, kalau kita bisa jadi seperti itu benar-benar hambanya Allah. Gitu. Karena selalu melihat dari sisi baik-baiknya. Ya. Nah, cuma sayangnya kita ini sering jadi korban. Ya, kita ketika terjadi musibah, yang kita lihat itu musibahnya, ya, bukan kasih sayang Allah. Jadi mulai sekarang mari, ya, kita koreksi cara pandang kita dalam mensikapi terjadinya musibah. Ketika di berita-berita dikatakan ini musibah terbesar, ya boleh-boleh saja terbesar menurut pandangan manusia atau terbesar menurut pengalaman manusia, tapi hakikatnya masih tetap kecil karena Allah mampu, ya, untuk menurunkan musibah yang jauh lebih besar daripada yang sudah terjadi. Wah, ini banjir terbesar. Banjir terbesar menurut kamu, kan cuma terbesar menurut kamu di wilayah kita. Ada yang jauh lebih besar, banjirnya di zaman Nabi Nuh. Banjir terbesar itu yang benar di zaman Nabi Nuh, Pak. Iya. Jadi gini, makhluk Allah yang berupa manusia sejak Nabi Adam, dengan terjadinya banjir di zaman Nabi Nuh, itu di dunia itu tinggal 80 orang, Pak. Yang tersisa hanya tinggal 80 orang. Yang lainnya jadi korban semua. Jadi kita-kita yang ada sekarang ini, ya, itu ya keturunan salah satu dari 80 orang yang naik perahunya Nabi Nuh. Gitu. Ya. Jadi keturunan Nabi Adam itu benar-benar habis ketika terjadi bencana banjir di zaman Nabi Nuh, yang selamat hanya 80 orang yang ada di perahu, yang lainnya habis semua. Ya. Jadi banjirnya terbesar itu karena bisa menghabiskan sebagian besar penduduk bumi. Ya. Yang tersisa hanya yang sedang naik perahu 80 orang itu. Maka kalau kemudian sekarang di negeri kita ada banjir, jangan kemudian wah ini banjir terbesar. Enggak, masih kalah jauh dengan banjirnya Nabi Nuh. Nah, masih kalah jauh. Apalagi nanti Allah mampu membuat bumi ini tenggelam aja juga mampu. Tidak hanya negara, bumi tenggelam semua itu juga mampu. Nah, jadi begitu cara pandangnya setiap terjadi musibah, kita harus yakin musibah itu masih kecil karena Allah mampu menimpakan yang jauh lebih besar. Sekarang fa idza nazarat bika ayyuhal insanu musibatun fadhkur man huwa a'dhamu minka balaan. Kemudian yang kedua, ya, kalau kalian ditimpa musibah, supaya musibah itu terasa ringan, lihatlah orang lain yang musibahnya jauh lebih besar. Ya, contoh gampang begini, Pak. Kalau kita sakit, kemudian kita di rumah, kita benar-benar merasa menderita. Kenapa? Karena di rumah itu yang sakit hanya kita sendiri. Tapi coba Bapak datang ke rumah sakit, ternyata temennya banyak. Bahkan di rumah sakit lebih parah. Nah, akhirnya kita jadi bersyukur, alhamdulillah. Ternyata sakit saya belum apa-apanya dibanding dengan pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Maka ada nasihat dari ulama sufi, Pak. Ketika kita merasa putus asa, sudah merasa jadi manusia tidak berguna karena berulang kali gagal, kita disuruh datang ke kuburan, ya. Disuruh datang kuburan, kemudian di sana kita disuruh merenung. Semua orang yang mati itu punya keinginan yang tidak dikabulkan oleh Allah. Apa keinginan mereka? Karena mereka ingin dihidupkan lagi untuk beramal soleh. Semuanya begitu, Pak. Ya, semua orang sudah mati sejak zaman Nabi Adam sampai sebelum kita ini semuanya punya keinginan satu, kepengen dihidupkan lagi walaupun sebentar karena dia ingin beramal soleh. Nah, sementara kita saat ini masih hidup, sementara kita saat ini masih bisa beramal soleh. Jadi kita memiliki anugerah yang tidak dimiliki oleh semua orang yang sudah mati. Itu cara menghibur diri, ya. Cara menghibur diri ketika kita sedang ditimpa aneka macam musibah. Nah, suruh datang ke kuburan, ya, suruh bayangkan semua orang yang mati ini, ya, semuanya pengen hidup lagi dan keinginan itu tidak dikabulkan oleh Allah.
Sementara saya saat ini oleh Allah masih dikehendaki hidup di dunia, berarti masih ada kesempatan untuk beramal soleh. Saya masih memiliki sesuatu yang berharga dibanding semua yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah mati. Nah, gitu. Itu cara mensyukuri. Ya, makanya cara mensyukuri sehat, datanglah ke rumah sakit. Nah, maka kita kalau berwisata itu jangan wisata ke tempat-tempat yang mewah. Nanti malah kita jadi kemerungsung, ya, kemerungsung. Kita sekali-kali wisata itu ke tempat-tempat yang kumuh, gitu ya, supaya kita pandai bersyukur. Oh, ternyata masih banyak orang yang hidupnya jauh lebih menderita dibanding saya. Saya masih beruntung. Nah, akhirnya jadi bersyukur. Ya. Jadi ketika kita ditimpa musibah, maka kita disuruh ngelihat orang yang ditimpa musibah dengan musibah yang jauh lebih berat. Fakamin insanin yataqotta'u bil auja, banyak orang-orang yang ditimpa musibah dalam bentuk kelaparan, busung lapar, gizi buruk, kan banyak. Sementara kita masih setiap hari masih bisa makan lebih dari 3 kali, masih macam-macam makanan masih bisa kita nikmati. Orang lain ya, kadang udah banyak yang kelaparan. Nah, termasuk nanti sebentar lagi di bulan Ramadan, kita jangan kemudian masak apa aja kemudian diposting di WA atau Instagram, kasihan Pak ya, yang lihat postingan kita itu bisa jadi mereka belum masak, bisa jadi tidak ada yang dimasak. Kita sudah pamer menu Ramadan, pamer menu buka, pamer menu sahur ya. Janganlah ya, jangan memposting makanan-makanan, kasihan karena bisa jadi nanti yang lihat itu ternyata dia sedang nggak punya beras, sedang nggak punya sayur gitu loh ya. Jadi lihat orang lain masih banyak yang jauh lebih menderita. Wa kam min insanin mubtalal bil judam, ada orang yang diuji dengan sakit. Judam itu lepra atau kusta, jadi tubuhnya itu membusuk kemudian protol. Nah, wal baros belang, wal junun bahkan gila, wal ama dan buta ya. Kita masih dianugerahi anggota fisik yang sempurna, normal, sehat, harus bersyukur. Orang lain ada yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, ada yang buta, ada yang lumpuh, ya, macam-macam. Ya. Bahkan wakam min insanin matruhun fil fanatiqah la yajidu man yabrihi ilaman ibtalahu. Ada juga orang yang diuji dalam bentuk dibuang, ya, dibuang di tempat yang gersang. Nah, tidak mendapati orang yang mau berbuat baik, dia di mana-mana disiksa orang dan seterusnya. Wa kam min insanin a'ma au muqidin au mahmumin ila ma layatan naha. Dan banyak di sekitar kita orang-orang yang diuji oleh Allah ya. Ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang sakit panas, ada yang stroke, ada yang macam-macam lah ya. Kalau kita pengen tahu ya datang aja ke rumah sakit. Di sana banyak ya, orang sakit yang jauh lebih menderita daripada kita. Nah, kalau kita mau seperti itu, kita diharapkan kemudian mau mensyukuri nikmat sehat, ya, nikmat anggota tubuh yang sempurna. Itu nasihat dari sisi akal. Nah, kemudian untuk melengkapinya, saya bacakan nasihat dari sisi nakli. Nakli itu firman Allah atau hadis Rasulullah. Faqad arada fi sawabil amrodi wal auja'i ahadisun kasiratun. Banyak hadis yang menjelaskan tentang pahalanya orang yang sakit, tapi sakit yang sabar ya, kelaparan. Wa ayatun qur'aniyatun, dan juga banyak ayat Quran yang fi madhi sabirin, yang memuji orang-orang yang sabar. Nah, jadi banyak hadis maupun ayat Quran yang memuji orang-orang yang sabar ketika sedang ditimpa musibah. Di antaranya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa, sesungguhnya dilimpahkan atau dilimpahi sapa as-sabiruna, orang-orang yang sabar, ajrohum, pahala mereka, bighairi hisabi, dengan tanpa hitungan. Di orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah, dia tidak mengeluh ya, tapi justru masih bisa melihat
kebaikan-kebahagiaan Allah di balik musibah itu, maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak terhitung saking banyak-banyaknya. Di ayat yang lain Allah berfirman wa basyiris sabirin. Beri kabarlah kepada orang-orang yang sabar. Kabar gembira. Beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Bahwa dia di dunia disayang Allah, di akhirat juga dilindungi, disayangi, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang paling populer, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya karunia Allah, perlindungan Allah, kasih sayang Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar. Nah, itu masih banyak ayat yang lain yang semuanya menjelaskan keutamaan yang didapat oleh orang yang sabar dalam menerima musibah. Kemudian di dalam hadis Rasulullah bersabda, ma yusibul mu'mina. Tidaklah seorang mukmin yang ditimpa min wasobin satu musibah, wala nasobin dan rasa payah, capek, wala sakomin dan sakit, baik sakit ringan maupun sakit berat, wala hazana dan tidaklah ditimpa kesedihan, hatta saukatu yusakuha sehingga dia tertusuk duri, wa hatal hamu yuhimmuhu atau dia ditimpa kebingungan, illa kafarobihi sayiatihi, kecuali semuanya itu kalau dia bersabar akan dihapus dosa-dosanya. Jadi sekali lagi ya, ketika kita ditimpa musibah, baik musibah besar maupun musibah kecil, jika kita mampu mensabarinya dan benar dalam mensikapinya, maka semua musibah itu akan menghapus dosa-dosa kita. Sampai tertusuk duri aja Pak, ya. Tertusuk duri. Itu kan termasuk ya musibah yang ringan ya, tertusuk duri. Nah, itu saja bisa menghapus dosa kita. Suatu saat kita sedih mikirin keluarga, mikirin anak dan seterusnya, ya. Sedih mikirin nafkah keluarga dan seterusnya, itu juga ya akan menghapus dosa-dosanya. Ini banyak sekali ya. Jadi kesimpulannya begini ya, kita yakin bahwa semua yang Allah lakukan kepada kita itu adalah kebaikan, walaupun lahiriahnya terkadang bentuknya musibah. Maka mari kita belajar memandang segala sesuatu dari sisi baiknya. Perbanyaklah syukur agar kita lupa caranya kufur. Jadi kalau kita banyak melihat nikmat, sampai bencana itu tidak kelihatan, karena yang terlihat semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashian lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shalihan. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair walil ibadah wa la taniyahum min ahlil jahlil ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.